Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPD, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 4 Psikologi Manajemen Pendidikan, perilaku kelompok dalam organisasi. Latar belakang: apabila berbicara tentang perilaku organisasi, berarti juga membahas tentang perilaku manusia. Manusia adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuknya. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Dalam organisasi, perilaku manusia berasal dari dua sumber, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku kelompok tersebut berasal dari perilaku individu-individu yang berkumpul menjadi sebuah kelompok. Pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior, sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, pengertian kelompok. Secara etimologi, kelompok dalam bahasa Inggris diartikan dengan grup, sedangkan secara terminologi banyak pendapat yang mendefinisikan mengenai kelompok. Menurut Robbins dan Coulter, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. 3. Pengertian organisasi. Secara etimologi, organisasi dalam bahasa Inggris diartikan dengan organisation, sedangkan secara terminologi banyak pendapat yang mendefinisikan mengenai organisasi. 4. Pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Dari pengertian perilaku dan pengertian kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe-tipe kelompok. Berdasarkan alasan terbentuknya kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu dapat berbentuk kelompok formal ataupun kelompok informal. Kelompok formal group. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terikat di dalamnya ditentukan diarahkan pada tujuan organisasional. Yang kedua, kelompok informal group. Kelompok informal adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi, di mana kelompok pekerja. Kelompok informal tidak terstruktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang berkembang berdasarkan minat yang sama dan pertemanan. Tahapan perkembangan kelompok. 1. Pembentukan forming. Tahap ini merupakan tahap awal pengembangan kelompok, di mana tindakan awal para anggota mulai menciptakan pola-pola hubungan dan dengan pimpinan
rekan kerja, dan norma-norma kelompok. Secara singkat, pada tahap ini mulai diletakkan pola dasar perilaku kelompok. 2. Pancaroba, keributan, storming. Pada tahap ini anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak dan memaksa pada individualitas. Selanjutnya, terjadi konflik intrakelompok yang terjadi akibat perselisihan siapa yang berhak mengontrol atau mengawasi kelompok dan apa yang harus dilakukan kelompok ini. 3. Penormaan, norming. Setelah keributan terjadi akan mendorong terbentuknya aturan dan tata tertib. Struktur kelompok akan semakin solid dan akrab karena norma yang telah disepakati bersama. Tahap ini merupakan tahap di mana hubungan akrab mulai terjalin dan kelompok mulai menyatu. Manfaat kelompok dalam organisasi. Berbagai kelompok pekerja dalam suatu organisasi sebagai kesatuan-kesatuan yang jelas. Kelompok-kelompok itu mungkin merupakan kelompok-kelompok fungsional, misalnya orang-orang produksi, orang-orang pemasaran, para peneliti, dan sebagainya. Atau mungkin kelompok-kelompok vertikal, misalnya para kepala sekolah dan para guru, para manajer senior, para pekerja dan para penyedia dan sebagainya. Berbagai kelompok dalam organisasi bekerja sama. Oke, kesimpulan dari saya. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota. Organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Ada banyak tipe kelompok baik berdasarkan alasan pembentukannya, tingkat prestasi dan interaksinya. Berdasarkan alasan pembentukannya yaitu kelompok formal dan informal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.